Dan gue setuju sama Eric Thohir kalau bilang ya nggak ada diskusi lagi, harus masuk 4 besar. Harga mati. Ya emang targetnya ya. Gue setuju. Dan kalau sana nggak masuk 4 besar, Sintayong pecat. Curhatan pemain senior Jepang kembali dipanggil oleh sang pelatih. Hingga ceritanya tentang Eric Thohir yang dulu jadi presiden klub di Milan, Nagatomo, saya tahu bagaimana dia bekerja. Shin Tae-yong diambang pemecatan jika tidak berhasil penuhi target ini. Coach Justin, gue setuju stay out. Jepang akan bertemu dengan Indonesia pada Jumat 15 November mendatang. Beberapa pemain Jepang kloter pertama sudah mendarat di Indonesia, Senin dini hari tadi. Mereka memang belum langsung datang full dengan skuad, karena rencananya akan berkala. Bahkan Jepang sendiri melalui pelatih Hajime Moriyasu, sudah melakukan sesi latihan perdana dengan pemain yang ada tadi sore. Di dalam sesi latihan itu terlihat, bahwa PSSI dan beberapa pihak terkait yang bertanggung jawab kepada servis tamu, juga nampak menutupi tempat latihan itu dengan kain hitam. Selain permintaan dari Jepang sendiri, nampaknya hal semacam itu sudah jadi standar operasional dari beberapa tim tamu yang akan datang ke Indonesia. Sebelumnya Australia memang sempat memulai hal serupa, saat mereka melalui mantan pelatih Graham Arnold meminta untuk ditutupi kain hitam. Salah satu yang menarik dari timnas Jepang saat ini adalah, saat sang pelatih Hajime Moriyasu kembali memanggil satu pemain senior yang sebelumnya absen di timnas Jepang. Dia adalah Yuto Nagatomo, pemain Jepang yang kini sudah berusia 38 tahun. Dirinya kembali dipanggil oleh Moriyasu, setelah pada laga beberapa bulan lalu dia harus absen. Moriyasu sendiri memang tidak menjelaskan secara gamblang, apa alasan dirinya kembali memanggil bek veteran yang sudah debut pertama kali tahun 2008 itu. Namun jiwa leadership dan ketenangannya dinilai orang menjadi alasan kuat. Selain itu, meskipun sudah berusia hampir 40 tahun, fisik dan kemampuannya masih cukup mumpuni. Pernah bermain di Inter Milan dari 2011 sampai 2018 lalu, dirinya juga sempat bekerja sama dengan Ketua Umum PSSI Eric Thohir. Saat itu Eric Thohir masih jadi presiden klub Inter Milan dari 2013 sampai 2018, dan Yuto Nagatomo mengaku bahwa dirinya banyak tahu tentang latar belakang dan kepribadian Eric Thohir. Datang ke Indonesia untuk menantang Garuda, Yuto Nagatomo mengaku pasti sudah tahu kalau Indonesia punya target melawan mereka. Karena selama berkarir di Milan 7 musim, dirinya mendapat banyak insight dari sang presiden klub. Selain itu, target-target yang diberikan biasanya akan cukup memacu kemampuan, dan dia sangat mewaspadai perkembangan sepak bola Indonesia saat ini di bawah pimpinan Eric Thohir. Ya, saya tahu dan kenal dekat dengan presiden sepak bola mereka saat ini. Dulu kami bekerja sama di Inter Milan dan itu sangat berkesan, ucap Yuto Nagatomo. Indonesia saat ini berkembang dengan cepat. Mereka dalam situasi yang harus diwaspadai beberapa tim di grup ini. Tapi kami yakin datang ke sini untuk kemenangan, dan kami akan melakukan kerja itu. Saya tahu bagaimana dia bekerja, target-target yang cukup memacu kami saat berada di sana. Tentu bersama Indonesia dia juga punya hal yang sama, dan kami tidak boleh menyepelekan mereka, tutup Nagatomo. Shin Tae-yong diambang pemecatan jika tidak berhasil penuhi target ini. Coach Justin, gue setuju stay out. PSSI melalui Eric Thohir baru saja memperbaharui target dari masing-masing pelatih timnas saat ini. Kalau kemarin, target dari STY untuk timnas senior adalah tembus 100 besar rang FIFA. Nampaknya saat ini hal itu kembali ditambah. Mengingat penambahan beberapa pemain grade A diaspora di timnas yang masif, rasanya hal itu memang perlu dilakukan dan menjadi tuntutan banyak supporter juga. Dengan hadirnya pemain seperti Jai Idzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Kelvin Verdonk, yang notabene adalah pemain grade A di Liga Belanda, membuat ekspektasi dari orang meningkat. PSSI pun langsung memberikan target, agar Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia setidaknya finish di urutan 4 klasmen grup C, agar tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia lewat round 4. Hal itu memang sangat wajar.
karena beberapa pemain saat ini juga adalah pemain bagus. Tinggal bagaimana ST saja nanti memoles dan memberikan kesempatan kepada para pemainnya. Selain itu, target yang cukup ambisius memang sempat diberikan oleh PSSI, agar timnas U17, U20 dan senior Indonesia, semuanya bisa lolos ke Piala Dunia. Jika dikaji lebih dalam, tentu target itu cukup oportunis, tapi melihat skuad timnas saat ini di berbagai kelompok, sudah cukup mumpuni. Salah satu komentar menarik datang dari mantan pelatih futsal timnas Indonesia, dan juga sekarang aktif sebagai influencer dan pengamat sepak bola. Dia adalah Coach Justin. Dirinya baru saja memberikan pernyataan yang cukup keras kepada ST, agar bisa membawa timnas finish minimal posisi 4. Hal itu berawal dari ngaconya ST menyusun starting line up melawan Cina, yang akhirnya memang membuat Indonesia kalah saat itu. Kegeraman tidak hanya dirasakan oleh Coach Justin, bahkan saat itu rata-rata penonton dan supporter mempertanyakan pemilihan line up ST. Dari sanalah, Coach Justin mulai mengkritisi kebijakan ST, dan bahkan tidak segan menyarankan out dan dipecat jika ST kembali bereksperimen aneh-aneh dan gagal lolos ke round 4. Gua setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, ST dipecat, ucap Coach Justin. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak kalau ST dipecat? Misalnya gagal finish di posisi 4? Soalnya dengan materi pemain seperti itu harusnya bisa sih. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.